setelah COVID reda berapa bulan, jadi banyak karyawan yang dirumahkan. Salah satunya ayah saya itu sendiri, seperti itu. Apalagi aku tuh anak pertama, sebagai laki-laki juga pasti punya tanggung jawab bayar rumah, terus listrik bagi 2 sama adek. Kita mentingin ke anak, orang tua dan saudara dulu. Tapi pengen banget bisa manage kebutuhan pribadi kita sendiri tuh, pengen dipenuhi gitu. Tapi masih belum bisa. Ya tagihan terus bermunculan gitu kan, dan tidak mungkin kita bisa melewati 1 bulan tanpa membayar itu semua. Generasi sandwich, istilah untuk mereka yang berdiri di antara 2 tuntutan hidup. Memikul beban orang tua yang sudah lanjut usia, sekaligus memikirkan nasib saudara di bawahnya. Seperti yang dialami Abdul Rafi Romzi. Setelah ayahnya di PHK dan ibunya tak bekerja, Romzi tak punya pilihan lain selain terus mengaspal dari pagi hingga malam. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana keluarganya bisa tetap bertahan. Saat kuliah pun masih kayak mencoba bisa ngebantu, dan alhamdulillahnya kayak aku tuh dapat beasiswa sampai lulus dan lain-lain. Terus bisa nambah uang jajan ikut lomba karena reward hadiah. Dan di kampus tuh memang sudah aktif kayak jadi pengisi materi, kemudian ikut lomba futsal ataupun yang lain-lain. Makanya kayaknya udah terbangun saat kuliah juga sih, jadi tulang punggung keluarga sampai sekarang. Untuk jam itu sendiri biasanya kalau misalnya bangun tuh kan biasa pagi sebelum saya terdaftar dari ojek online, itu biasa mulanya jadi ngantar kurir paket tuh di jam 10. Tapi karena ini baru jadi ojek online, kemungkinan pagi karena ikut bebarengan orang kerja, orang sekolah, dan lain-lain. Nah, setelah itu disperin waktunya tuh sekitar jam 3 atau jam 4 itu udah selesai tuh, karena ada ngajar futsal di salah satu akademi dan juga di sekolah. Nah, tapi kalau untuk sama ini sebagai kurir online ataupun ojek online yang nggak pasti uangnya, karena pekerjaannya yang sehari dapat uang ibaratnya, yaitu selalu kayak menyisakan 100.000 tuh untuk uang tabung gitu. Jadi bisa buat ngasih orang tua ataupun buat aku jajan sendiri kayak gitu. Terima kasih Adek. Kalau aku sendiri sih hitungan kasarnya bisa sampai 3 juta itu bisa dapat, kurang lebih kayak gitu sih. Karena banyak porsi ataupun yang lainnya. Karena kan juga di futsal juga ngajar ada porsi gajinya sekian. Untuk saat ini memang lagi ngerasa seperti itu sih. Jadi fokusnya lebih untuk ke rumah dulu. Apapun yang misalnya aku pengen, jadi aku lebih tahan sih, lebih menahan diri. Aku kan suka banget sama sepatu, kemudian sama sweater, itu jaket dan hoodie dan lain-lain. Keperluan ataupun fashion pribadi lah, itu lebih ditahan, karena lihat kalau ada uang lebihnya baru aku beliin buat diri aku. Bisa dibilang untuk saat ini iya, mungkin masih untuk menahan, karena kan aku juga memikirkan yang di rumah gitu. Kalau misalnya menghambur-hamburkan, ya nanti gimana buat di rumah. Tapi sesekali juga pasti yang tadi aku bilang, seminggu ataupun beberapa bulan sekali itu harus dirayain, karena jerih payahnya ya harus dikorbanin lah. Semenjak ayahnya udah nggak kerja, waktu yang pas COVID pernah juga diistirahatin, terus setelah itu dipanggil lagi sampai tahun 2023. Sebenarnya sih masalah ayahnya udah nggak kerja itu baru sih, belum lama banget gitu doang.
Setelah itu barulah kayak minta tolong bantuan sama anak saya gitu, bilangin kalau maksudnya keadaan ekonomi orang tuanya kayak gini, bisa bantu gini gitu doang aja. Kayak gitu. Assalamualaikum. Udah tadi di jalan makan. Soalnya tadi nganterin paket juga lumayan jauh-jauh, tapi nggak masalah sih, aman tetap. Tadi ya terus juga tadi bawa penumpang dikasih tip lumayan, alhamdulillah. Ya kadang-kadang ya saya nih terima nih job dari luar, kayak misalnya kerjaan kayak ngelipat kerudung kayak gitu. Kadang-kadang saya proses surat-surat kayak gitu aja, yang bagian jasa. Wajar bagi saya ya, kalau bagi saya. Habis kalau kita orang tua, satu ya, kita mengharapkan bantuan dari siapa kalau bukan dari anak, ya kan? Iya kan, bisa terus orang tua juga kalau misalnya ini kan sama anak juga support juga, ya kan? Istilahnya kayak gitu doang. Generasi sandwich bukanlah fenomena baru. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika pada 1980-an. Di sana, generasi sandwich dipandang sebagai tekanan. Sementara itu di Indonesia, istilah ini sering dipandang sebagai tanggung jawab yang mulia. Daur demografis ikut membentuk generasi sandwich. Ketika orang tua menikah di usia lebih dari 30 atau 40 tahun, anak mereka baru memasuki usia produktif saat orang tua sudah tak lagi bekerja. Nah, jadi ada sedikit perbedaan karakteristik di masa yang lalu, walaupun dia sandwich generation, tapi tetap powernya tetap ada di generasi yang atasnya. Jadi dilapis roti atasnya. Tapi kalau sekarang itu permasalahannya justru di tengahnya ya, karena powernya ada di mereka ya. Powernya di mereka karena sebagian besar keluarga-keluarga yang mempraktekkan generasi sandwich ini sekarang ini adalah justru yang menengah ke bawah. Jadi bagi anak-anak muda zaman sekarang ya, apalagi katakanlah misalnya jadi ojol, kemudian jadi pedagang, jadi broker, jadi trader saham misalnya. Banyak sekali opsi-opsi untuk anak-anak muda sekarang. Belum lagi pekerja kreatif misalnya. Tapi sekali lagi kondisi makronya yang membuat tadi ada daur seolah-olah orang tuanya sudah tidak produktif ya, seolah-olah negara juga tidak hadir dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, itu membuat generasi Z itu terbebani dan mereka terhimpit ya dengan tekanan ekonomi keluarga gitu. Himpitan ekonomi membuat hidup generasi sandwich jadi semakin berat, terlebih jika tak memiliki pekerjaan tetap. Itu pula yang harus dijalani Anah Nurjana yang harus menanggung beban hidup 3 generasi, membiayai ibu, membantu adik, dan menjadi penopang bagi keponakannya. Ia bukan anak sulung, namun justru dialah yang berdiri di garis depan. Pagi langsung kita masak sayuran di Pasar Parung. Kan kita jualan pagi, jualan sayuran. Terus kayak sekitar jam 6 sampai jam 8 itu kita nganter delivery yang mesen-mesen sayuran. Setelah itu aku masak untuk pesanan yang masakan matang, kayak misalnya untuk menu hari ini sayur sop, lele goreng, terus ada sambalnya gitu. Jadi untuk yang customernya sudah pesan dari malam. Jadi aku setiap malam itu membuat status pre-order untuk masakan. Nah setelah itu paling aktivitas biasa sih ngantar anak les yang anak kedua. Terus kita lanjut ke delivery yang sembako sampai malam, sampai jam 9 malam kita tutup. Ya Kak.
Sebelumnya aku juga membiayai seperti apa kuliah kalau misalnya ada kekurangan, terus mereka juga maksudnya adekku dan ponakanku tinggal di rumahku. Setiap bulan habis untuk biaya rumah, kemudian biaya masa ke rumah atau kena listrik, ya setiap bulan itu pasti langsung habis karena kan kita ada cicilan untuk rumah, kemudian bayar sekolah abang yang nomor 1, terus untuk ibuku untuk makan sehari-hari dan modal di warung gitu kan. Ya paling bersih bisa 200.000 per hari. Kalau misalnya lagi butuh 1 minggu, per minggu, kalau butuh sebulan. Biasanya sih di awal bulan, di tanggal 10 kita kumpulin duitnya. Oke. Saya merasa, malah saya, yang pribadi saya tuh nggak pernah terpenuhi gitu. Kayak misalnya nih, kayak pengen banget kan misal pengen skincarean atau apa, kayak itu udahlah ya masalah yang di belakang, sama beli baju baru gitu yang ada aja dulu. Budaya keluarga itu kita saling membantu. Jadi misalnya kakak saya kan di kampung, kuliah di Jakarta, di saya kan untuk tinggalnya ponakan saya gitu. Nanti mungkin suatu hari nanti anak saya bisa kuliah di kampung, baru nanti bisa gantian. Ya, jadi di Amerika itu kan kecenderungannya mereka nuclear family yang menjadi utama. Nuclear family itu artinya adalah orang tua anak gitu ya. Sementara budaya Indonesia kita kan extended family-nya yang lebih utama, keluarga luasnya ya. Jadi keluarga luas itu bukan hanya bapak ibu, tapi bapak, ibu, paman, kakek, nenek. Banyak orang tua di generasi sebelumnya tak sempat menyiapkan masa tua secara finansial. Tanpa perencanaan keuangan yang kuat, beban hidup itu tentu berpindah ke generasi berikutnya. Setiap bulan, Obit Mantovani harus menyisihkan setengah dari penghasilannya untuk membiayai ibu dan adiknya. Dengan kamera yang selalu menggantung di lehernya, ia berlari mengejar pesanan foto sambil memikirkan kebutuhan keluarga. Pekerjaan sih so far sekarang fokus ke bidang kreatif ya, terkhusus untuk konten-konten berbasis video. Dan sekarang pun juga aku kerja di salah satu brand F&B, dan memang handle beberapa sosial media kayak Instagram, TikTok, dan YouTube juga. Nah, terus untuk kalau untuk pekerjaan di luar main job itu tuh untuk foto-foto kegiatan dokumentasi ulang tahun, terus juga kayak pre-wed ataupun juga kayak lamaran dan lain-lain. Untuk sekarang ini yang aku tanggung secara finansial tuh hanya ibu dan adik ya. Kalau misalnya untuk ibu sih sebenarnya tidak sebesar di awal-awal aku bekerja, karena kan sekarang so far udah bekerja selama 4 tahun, 5 tahun. Nah, selama di awal-awal aku memulai karirku juga itu bisa dibilang ya jor-joran ya. Kayak 90%, 80% penghasilan tuh semua untuk ibu. Cuman berhubung beliau sekarang udah memiliki penghasilan tetap, jadi kayak ya sekitar 30-40% lah ya gitu. Kalau untuk adik kurang lebih sebenarnya mendukung finansial untuk uang pegangan saja sih. Termasuk pride sih ya. Ketika aku membayangkan kalau misalkan setelah lulus itu aku bekerja untuk diriku sendiri, penghasilan yang aku dapatkan 100% untuk diriku sendiri, untuk menabung, untuk membeli barang, atau untuk pergi ke tempat-tempat impian dan segala macam, itu tuh harus aku tunda, aku postpone. Nah, mungkin itu adalah suatu ego yang aku harus korbankan. 1, 2.
eh, di satu sisi kita melihat ini beban bagi dia harus bekerja keras ya. Tapi dia tidak bisa menikmati. Tapi di sisi lain ya, justru secara kultural ini mendapatkan afirmasi ya, mendapatkan dorongan, mendapatkan dukungan ya, bahwa orang-orang yang mau menggantikan atau meneruskan tugas orang tua untuk membiayai adiknya adalah satu tindakan mulia gitu. Jadi saya kira nomor satu, sandwich generation ini bisa dicegah jika secara makro pemerintah ini lebih fokus pada membangun literasi keuangan. Nah, yang kedua, saya kira lebih kepada pengelolaan keluarga ya. Ini mungkin BKKBN yang lebih berperan. Tadi ya, bisa kita mendorong agar usia perkawinan itu tidak ditunda selama mungkin, tapi juga tidak berarti harus dimajukan ya. Umur 20 tahun menikah itu saya kira juga belum siap begitu ya. Tapi mungkin ada kampanye-kampanye ya, gerakan sosial yang mendorong bahwa berkeluarga itu pada waktu yang tepat, sehingga kita bisa memperhitungkan pada saat nanti si orang tua ya, si pasangan ini sudah mulai tidak produktif, anaknya bisa menyusul. Jadi ada masa transisi. Menurut saya yang ideal itu 5 tahun masa transisinya ya. Jadi 5 tahun sebelum orang tuanya pensiun, si anak ini sudah bisa produktif ya di lapangan kerja. Jadi pekerja, jadi pengusaha begitu ya. Nah, jadi transisi ini membuat si anak juga tidak perlu menanggung beban orang tua menjadi sandwich generation. Saya kira itu. Aku cuma bilang ke diri aku ataupun ke teman-teman di luar sana, jadikan hidup ini bukan menjadi sebuah tekanan ataupun beban. Karena kalaupun kalian berpikir seperti itu, yang ada malah kalian tuh nggak fokus sama apa yang kalian mau kejar. Yang paling penting lebih kayak ingin belajar, terus rasa syukurnya, dan juga lebih tahu porsinya untuk diri sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa takut juga buat berproses, berjuang, karena hasil yang baik itu nggak gampang buat didapat di kemudian hari. Jadi kalaupun misalnya berdarah-darah sekalipun, ya itu bagian dari proses buat nikmatin semua hasil yang baik nanti.